yakin Buya, dengan kita melakukan seperti itu, ada nilai-nilai ibadah, peningkatan rasa keimanan kita kepada Allah dan mengajarkan Al-Quran. Tadi Buya sebutkan Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maklum kelafaznya. Inilah Alkitab, datang dari yang gaib untuk petunjuk bagi orang beriman bertakwa. Nah, bila mana seseorang membacakan surah Al-Quran itu, kalau beriman dia bergetar. Setelah kita baca Al-Fatihah, kita mengerti tentang kekuatan, kata orang tua pilih sepuh ya, jiwa kita itu bergetar. Begitu dibacakan surat-surat yang ada di Al-Quran 30 juz. Nah, nanti kita ajarkan semua. Buya punya link online, kalau dia punya handphone bisa membaca Al-Quran, latennya dan artinya sekaligus. Artinya setiap dibaca oleh remaja atau orang tua Al-Quran itu beransur-ansur kita sekali seminggu. Yuk kata Al-Quran kolektif gitu. Buya siapin nanti Al-Quran 30 juz yang dibagi-bagikan. Si Ano siapa namanya 30 orang. Yuk kita ketemu dalam minggu yuk baca 1 juz ini, juz ini, juz ini, juz ini. Remaja 20 juz. Nanti bikin panggung. Nah, sekali sebulan kita katamkan. Artinya pahala kita terus meningkat, Pak. Karena Al-Quran itu sudah menyatakan sangat sempurna sebagai petunjuk bagi orang beriman bertakwa. Kalau belum berarti Bapak dipertanyakan keimanan ketakwaannya. Karena tidak pernah menggali Al-Quran. Dan Buya cuma mengingatkan hari ini sebagai saudara, Bapak-bapak sekalian yang mulia. Mudah-mudahan kedatangan Buya ada dampak kepada batinnya. Bahwa tugas kita bertanggung jawab terhadap kehidupan dunia ini yang telah sulit dikendalikan. Kita jadi sutradara dunia juga. Jangan kita dikendalikan oleh keadaan dunia, tapi kita yang mengendalikan remaja itu, mengajak mereka ke kebaikan. Caranya mudah. Bapak dengan teman-teman datangi remaja, orang tua, beli apa yang dia suka. Iuran yuk 5.000, 10.000 bawa ke remaja itu, Dek. Kami hanya bisa belikan sate padang atau hanya bisa belikan peyem itu kan sekilo 5.000, mereka dia sebagai buatan kami. Untuk apa kasih saya? Entahlah, ini pesan dari teman-teman. Karena Anda menjadi sorotan kami, 1 poin. Besok remaja itu ngenati, Pak. Oh, saya ingat janji Bapak, salat maghrib bersama. Ya, remaja, Pak. Kedua, orang tua yang sakit. Siapa saja yang sakit di daerah sini, kita berdoa bersama-sama, Pak. Nanti Buya contohkan 1 ya, sembuh dia. Kalau kita doakan bersama, berkunjung ke rumah orang sakit. Jangan sampai ada daerah kita yang nggak bisa tertangani secara medis gitu. Ada penyakit-penyakit batin, Pak. Kita ruqyah dengan Al-Fatihah. Insya Allah banyak yang sembuh, Buya sembuhkan banyak, Pak. Walaupun Buya kaki Buya ada cobaan juga gitu ya. Buya ada coba juga, Pak. Nah, ketika cobaan itulah Buya beriktikaf. Ternyata Buya sembuh. 6 bulan lalu masih kursi roda, Pak. 7 dokter nangani Buya nggak sembuh-sembuh juga. 3 rumah sakit nggak sembuh-sembuh juga. Tapi melalui iktikaf Buya sembuh. Bisa bicara seperti ini. Hebat kalau itu. Memutarbalikkan kepentingan Buya. Yang dulunya Buya sombong. Hanya dengan uang orang bisa datang ke tempat pertemuan Buya. Buya ketua organisasi namanya Forum Komunikasi Anak Bangsa Penyelenggara Hari Perdamaian Dunia di Hadirat Presiden. Juga ketua forum bersama sahabat Nisoto. Buya ketuanya juga. Ternyata Buya selama 2 tahun nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Tidur, makan, cebok pakai tangan kanan, Pak. Anak Buya di luar negeri semuanya. Buya tinggal sendiri di Bogor, di rumah besar juga, nggak bisa ngapa-ngapain. Pipis tempat tidur. Tapi karena panggilan-panggilan ini, karena kita pernah berdoa, Allah pertemukan Buya dengan orang-orang baik di rumah kami. Semua orang hebat, orang kaya, termasuk para jenderal hari ini. 3 jenderal, Pak. Jenderal polisi bintang 3 dan jenderal angkatan darat ketemu dengan Buya. Dia lunas sekali. Dulu para jenderal jadi intelijen di masjid. Apa yang kita bicarakan besok kita di-screening oleh kepolisian atau kodim. Sekarang jenderal ngajak Ustadz, ayo kita di masjid gitu ya. Terbalik dunia ini. Ya.
Nah sekarang kita ada kebebasan Pak. Para jenderal itulah semangat bersama Buya sampai Buya detik ini, sampai sejam yang lalu Buya masih merekam pembicaraan jenderal itu. Nanti Buya share ya, di YouTube ada itu, silakan buka. Apa kata jenderal? Dakwah lebih penting dari segalanya. Mereka bicara begitu. Dulu enggak, kita bicara miring-miring sedikit, besok kita udah dilaporin. Sebagai ustadz ya, sejak tahun 80-an tuh, Buya kan ada ustadz ya 80-an, kalau Bapak tinggal di Bandung. Siapa khutbah Jumat minggu ini? Ada tuh Ustadz Hermas, 83 sampai 88. Ada nama Buya tertera di situ. Itu kenapa? Buya sadar karena Buya adalah anak seorang guru dan paman Buya menitipkan Buya ke Buya Hamka untuk belajar agama dan termasuk ke Suralaya itu. Ya jangan belajar. Nah hikmahnya sekarang ada gunanya, berguna buat umat gitu ya. Anggaplah Buya ini saudara Bapak sekalian. Jangan menganggap orang lain. Ini bagian dari kita sini. Jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan-sungkan bertanya. Buya siap dengan 5 buku Buya. Yang keempat adalah setiap Buya bicara di kampus dengan band, Tuhan seperti apa sih? Bagaimana buktikan Tuhan? Nah, itu ada dalilnya buku Buya. Tuntun ajakkan bermakrifat kepada Allah Sang Pemberi Daya udah jadi. Terakhir, sajak-sajak spiritual. Nah itulah sajak yang memukau setiap dibacakan kita nangis. Nah terakhir Majlis Al-Fatihah, ada buku Buya tadi itu. Tolong bukain Mbak ya, dalam plastik.